Shalom, selamat pagi saudara semua. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sehelai rambut kita, Tuhan tidak akan membiarkan terjatuh. Karena Tuhan selalu berada di dalam keluarga kita dan selalu memberkati kita. Shalom, mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita memulai firman Tuhan. Bapak, makasih Tuhan untuk saat ini, makasih untuk berkat Tuhan. Kalau sebentar kami akan dengar firman Tuhan, belajar bersama-sama, jadikan tanah hati kami, tanah hati yang baik, tanah hati yang menyukakan hati Tuhan ya Bapak, biar boleh Tuhan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah berkali lipat Tuhan. Firman Tuhan yang ada, serahkan dalam tangan-Mu, bukan oleh hikmat marifat manusia, tapi oleh keyakinan akan Roh Kudus hamba-Mu menyampaikan. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, sama-sama saat ini kita akan belajar di dalam Kejadian pasal 4 ayat 3-5. Begini firman Tuhan,
Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, kalau kita lihat di sini, persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Dan kalau kita belajar sesuatu di tempat ini, bahwa ternyata setiap persembahan, setiap ibadah kita mungkin, setiap apa yang kita lakukan sama Tuhan, belum tentu Tuhan akan langsung menerimanya. Karena kita lihat juga Kain melakukan persembahan, Habel juga melakukan persembahan, tapi tidak semuanya diterima sama Tuhan. Nah, kita mau lihat kenapa kok persembahan Habel lebih diterima daripada persembahan Kain. Nah, kita akan teliti lebih dulu bahwa ternyata Tuhan itu memperhatikan pribadi atau penyembahnya atau orang yang memberikan persembahan lebih dulu ketimbang persembahannya. Karena kalau kita lihat di sini, di ayat yang keempat dikatakan bahwa ayat 4b katakan, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Jadi Tuhan mengindahkan Habelnya, pribadinya dulu, dan setelah itu korban persembahannya. Dan begitu pula di ayat 5 dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Jadi Kain dulu, dilihat dulu, setelah itu korban persembahannya. Nah, kita melihat ternyata bagi Tuhan, penyembahnya, pribadinya, itu yang dilihat Tuhan lebih dulu, ketimbang apa yang dibawanya. Nah, kalau kita mau lihat apa sih yang membedakan Kain sama Habel? Nah, kita mau lihat yang pertama yang membedakan Kain sama Habel adalah Kain itu menjadi petani dan Habel itu menjadi gembala. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita lihat ternyata di Kejadian pasal 9 ayat 3 dikatakan di situ bahwa manusia itu baru mulai makan daging itu pada waktu Kejadian 9 ayat 3 setelah Nuh itu air bah dialami oleh Nuh. Setelah Nuh mengalami air bah dan air bah itu surut, akhirnya Tuhan mengatakan di Kejadian 9 ayat 3 itu dikatakan segala yang bergerak itu yang akan jadi makananmu. Jadi kalau kita lihat di sini persembahannya Kain secara manusia itu lebih berharga, lebih menguntungkan kalau kita lihat. Karena waktu itu orang makan itu belum makan daging-dagingan. Yang mereka makan itu masih sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Jadi kalau secara manusia lebih bernilai, lebih berharga persembahannya itu punya Kain malahan. Tapi Habel itu kan melakukan, dia menjadi gembala domba, dia mempersembahkan domba itu sendiri. Nah, jadi kalau kita mau lihat, hal yang pertama yang bisa kita dapatkan bahwa hasil yang kita dapatkan dari perenungan di ayat-ayat ini adalah Habel memberi dengan hati dan motivasi yang benar. Karena hidupnya itu dia berikan untuk menjadi pengembala karena dia tidak dapat untung dari situ. Kalau kita lihat, Kain dia menjadi petani karena dia tahu, karena dengan dia bertani dan lain-lain dia bisa dapatkan untung. Karena sayuran, buah-buahan waktu itu yang dimakan. Sedangkan manusia mulai memakan daging itu bukan pada waktu itu. Jadi hidup Habel itu dia persembahkan lebih dulu sebelum dia mempersembahkan apa yang dia punyai. Jadi motivasi Habel dalam pekerjaannya, dia tidak ngambil keuntungan, tapi dia motivasi dia jadi gembala karena dia ingin mempersembahkan hidupnya itu sama Tuhan. Jadi yang pertama yang menjadikan persembahan Habel lebih diterima oleh karena Tuhan melihat Habel memberi dengan hati dan motivasi yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, apakah saat ini kita mengikut Yesus dengan kita memberikan hati kita
dengan hidup kita yang benar untuk Tuhan? Apakah usaha kita, pekerjaan kita, kita berikan sama Tuhan bukan untuk sebuah keuntungan pribadi? Kain melakukan kehidupannya itu cuma untuk keuntungan pribadi, tapi Habel dia lakukan pekerjaannya, usahanya itu untuk semata-mata cuma untuk memuliakan Tuhan. Kita tahu karena Habel tidak mendapatkan keuntungan daripada waktu dia mengembalakan kambing domba itu. Fokusnya cuma dia gembalakan cuma untuk Tuhan waktu itu. Ya, karena waktu itu manusia belum memakan daging. Nah, kalau kita lihat cermati juga ada banyak orang-orang saat ini dalam hidupnya dia cuma mencari keuntungan, datang ke gereja cari keuntungan, dia pelayanan cari keuntungan, tapi dia tidak mau memuliakan nama Tuhan. Saya bersyukur sekali jemaat MCC, walaupun mungkin kita tidak punya fasilitas, kita tidak punya apapun saat-saat ini, tapi kita semua, kita mau memberikan hidup kita beribadah bukan oleh karena kita mencari keuntungan, tapi kita beribadah benar-benar mencari Tuhan, ingin memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan lihat hal yang kedua, kenapa persembahan Habel lebih diindahkan, lebih diterima sama Tuhan. Karena kita mau lihat di Ibrani 11 ayat 4 dikatakan, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Nah, kita tahu iman itu timbul dari pendengaran. Nah, kalau kita lihat di sini, iman timbul dari pendengaran. Kenapa kok Habel itu mau jadi gembala dan mempersembahkan kambing domba kepada Tuhan? Karena kalau kita bisa lihat juga, dia mendengarkan apa kata dari Adam sama Hawa, papa mamanya. Karena kita tahu waktu Adam dan Hawa melakukan dosa dan dia merasa dirinya telanjang, akhirnya Adam dan Hawa mengambil dedaunan untuk menutupi yang namanya ketelanjangannya. Tapi Tuhan tidak mau itu dan Tuhan akhirnya sembelih yang namanya binatang, dan lewat kulit binatang itu akhirnya ketelanjangannya Adam dan Hawa ditutup. Lewat cerita inilah yang dia dengar dan dia tahu bahwa Tuhan itu suka dengan yang namanya korban sembelihan yang mencucurkan darah. Dan akhirnya inilah yang membuat si Habel dia juga mempersembahkan apa yang Tuhan inginkan. Jadi hal yang kedua yang kita ketahui, kenapa Habel lebih diterima persembahannya? Karena dia tahu dia memberikan yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Dan kita lihat di sini, akhirnya Habel dia memutuskan untuk menjadi gembala dan dia persembahkan seekor domba sulung untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang kita perlu ketahui bahwa kalau saat-saat ini hidup kita mau berikan yang terbaik sama Tuhan, bukan asal-asalan. Kalau dari awal hati kita sudah benar, motivasi kita sudah benar, sudah pasti apa yang kita akan berikan pasti yang terbaik dalam hidup ini. Jadi saat kita beribadah, saat kita mengikut Tuhan saat ini, yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus cek dulu hati kita, motivasi kita. Seperti Habel, dia punya hati dan motivasi yang benar, sehingga kehidupannya dia pakai untuk mengembalakan domba, dalam artian domba yang akan dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi kehidupannya, segala sesuatu hidupnya, baik kerjaannya, usahanya, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau saat ini engkau tahu bahwa Tuhan menginginkan sebuah persembahan yang seperti itu, sebuah penyembah yang seperti Habel. Jadi saat ini, yang pertama kita akan biarkan motivasi hati kita itu benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan sebagai persembahan yang harum, yang menyenangkan hatinya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, makasih Tuhan untuk saat ini ya Bapa. Ya saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami ingin menjadi seperti Habel ya Bapa. Yang saat kami Tuhan mengikut Tuhan, beribadah dengan Tuhan, itu dengan hati yang benar, motivasi yang benar Tuhan. Dan kami percaya saat hati dan motivasi yang benar ya Bapa, kami juga akan berikan yang terbaik Tuhan untuk Tuhan ya Bapa.
sebagai hidup kami, sebagai penyembahan untuk Tuhan ya Bapa. Serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Biar kasih anugerah Tuhan menyertai Tuhan jemaat yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.